Ya, saya hari ini, ya, bentar. Iya, bentar ya, saya akan mengadminkan ini, apa, oke. Nanti kalau saya ada kebutuhan, saya bisa minta tolong seseorang soalnya. Oke. Ya, hari ini saya akan ini ya, membahas tentang saya share screen. Oke. Oke, saya hari ini akan membahas tentang be professional networker, ya, menjadi seorang pembangun jaringan yang profesional, ya. Sebelum acara tadi saya memutarkan sebuah video tentang yang membangun pipa itu ya. Saya sering sekali memutarkan pada waktu webinar bisnis. Mengapa? Karena saya ingin Anda tahu tujuannya, tujuan akhirnya, begitu ya. Bukan hanya sekedar selling, menjual saja, tetapi kita ini akan menjadi pembangun bisnis jaringan yang profesional, ya. Nah, ngomongin profesional, apa sih yang terpikirkan ketika mendengar kata profesional? Ada yang bisa ini, ketikkan di bawah ini. Profesional, artinya apa sih? Profesional. Oh iya, nanti pada waktu materi ini ya, saya memang minta ada yang apa namanya, rekan-rekan itu nanti setelah dari sini itu ada yang mendengarkan pada waktu Zoom ini ada yang merangkum ya, karena ada poin-poin yang penting yang saya bagikan ya, terutama agen-agen baru. Kemudian selama 7 hari berturut-turut saya akan memberikan challenge dan ketika Anda menyelesaikan challenge itu, saya akan memberikan reward satu varas klasik untuk Anda yang menyelesaikan challenge itu, begitu ya. Jadi start hari ini ada rangkuman yang bisa Anda buat supaya nggak hilang gitu ya. Karena pada waktu Anda mencatat itu masuk 50%. Kalau Anda dengar cuma sekitar 20% ya, ketika Anda mencatat itu bisa masuk 50%. 70% Anda masuk ketika Anda mendengarkan, Anda ini melakukan, dan 90% baru masuk ketika Anda mengajarkannya kembali ya. Jadi silakan pada waktu Anda ini mendengarkan materi ini sambil mencatat supaya nggak ketiduran ya. Anda sudah menyediakan waktu, jangan sampai menghilang begitu saja. Harus ada yang melekat di otak Anda yang bisa Anda praktekkan pada akhirnya ya, pada waktunya nanti. Oke. Apa yang terpikirkan ketika mendengar kata profesional? Ada yang mau sharing kah? Ya. Sudah pro pada bidangnya. Oh ya, iya itu. Pro itu apa, Bu Sylvia? Ya, profesional. Apa yang terpikirkan ketika mendengar kata profesional? Boleh satu kata, boleh dua kata, tiga kata. Siapa tahu ada beruntung saya kasih hadiah. Orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Oke, ahli ya. Satu kata yang menarik, ahli, profesional. Oke. Nah, kalau ada yang mau buka kamus besar bahasa Indonesia, apa itu profesional? Atau di Google itu ya. Apa yang ini, siapa yang bisa dapat apa arti kata profesional? Sangat menguasai. Oke, sangat menguasai ya. Good. Nah, arti katanya kalau di Google itu sebenarnya menarik ya, mengerti dan paham tugasnya. Kemudian ada masalah teamwork, ada masalah gigi dan konsisten. Nah, kemudian ada kata ahli ya.
Oke. Ya, sebentar ini. Ya. Nah, salah satu cara untuk menjadi lebih baik dalam satu bidang adalah dengan menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakannya. Ini saya ambil quote dari Bruce Lee ya. Siapa yang tidak kenal Bruce Lee? Iya, kekuatan dari fokus. Ini bagaimana ya caranya? Oke. Iya. Dikatakan, aku tidak gentar menghadapi orang yang telah berlatih 10.000 jenis tendangan. Tetapi aku akan gentar menghadapi orang yang berlatih satu jenis tendangan sebanyak 10.000 kali. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk menjadi ahli adalah melakukan hal itu ya sesering mungkin, terutama dikatakan sampai 10.000 kali. Itu pasti Anda menjadi profesional ya. Siapa yang pertama kali menikah ya, ibu-ibu ya. Ini kan banyak ibu-ibunya, 95% ya. Itu ibu-ibu di sini ya. Siapa yang pertama kali menikah itu sudah sangat pintar memasak. Ya, rata-rata tidak bisa masak begitu. Tetapi ketika berlatih ya karena tuntutan gitu ya, jangan bilang ya Pak, kalau Nia Ramadhani ya, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya Anda bukan Nia Ramadhani, Anda ibu rumah tangga biasa, maka Anda kan belajar masak. Pertama kali mecah telur, remuk kulitnya, begitu ya. Kemudian Anda goreng telur, gosong. Goreng kedua kali mentah. Goreng ketiga kali keasinan. Goreng keempat kali tawar. Lama-lama bisa goreng telur. Kan bagus gitu ya. Masak sop, pertama kali rasanya begini, kedua kali, ketiga kali, dan sebagainya. Saya punya anak yang masih remaja ya. Jadi memang saya melatih banyak hal ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tetapi bukankah itu satu-satunya cara untuk menjadi profesional, untuk memiliki skill, untuk memiliki keahlian, dilakukan terus-menerus. Seperti bayi yang pertama kali belajar jalan, dia jatuh juga berkali-kali. Ketika anak belajar menulis gitu ya, sampai tulisan itu bagus, dia harus berlatih menulis. Demikian juga ketika kita mau menjadi seorang profesional, maka kita harus tahu bahwa kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan ini kalau kita belum profesional. Kalau kita belum ahli, kita nggak boleh meninggalkan. Kenapa? Karena kita belum bisa. Karena kita belum 10.000 kali mengundang. Karena kita belum 10.000 kali presentasi. Karena kita belum 10.000 kali melakukan mungkin prospecting dan sebagainya. Ya, kalau kita belum melakukan 10.000 kali, tentu saja belum pro, begitu ya. Jadi ini supaya Anda tahu bahwa apa yang saya capai saat ini adalah karena dulu saya sudah berlatih. Karena dulu saya pernah di multi level yang lama. Ketika Anda pertama kali belajar menjual, tentu saja tidak akan secepat kita yang sudah memiliki pengalaman sebagai online shop. Ya, tentu saja tidak secepat kita yang sudah pernah bergelut di dalam multi level. Itu yang Anda harus tahu, ya. Dan para pemain online shop dan para pemain multi level tentu saja memiliki keuntungan yang lebih, tetapi ingat bagaimana kita bisa berkembang adalah kita mengajarkan semuanya dari nol. Dan kita harus memasukkan agen ke sistem. Kalau tidak ada support system, tidak ada sistem pendidikan, maka tidak bisa berkembang jaringan kita. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri, harus selalu dimasukkan ke sistem. Pelatihan seperti ini harus diikutkan terus agen-agennya. Supaya dari awal agen baru pun bisa berhasil. Ya, dari awal yang sama sekali nggak bisa berjualan jadi sangat mahir berjualan. Itu kekuatan dari fokus, ya. Oke. Ya. Kalau kita bicara tentang profesional, pasti lawan katanya adalah amatir, ya. Kalau amatir itu ciri-cirinya yang pertama menunggu termotivasi. Jadi kalau pulang dari webinar, termotivasi, kemudian jualan 2 hari sembunyi lagi gitu ya. Nah, itu seorang yang amatir. Tapi seorang yang profesional, dia itu langsung ambil tindakan ya
Dan biasanya dia itu langsung buat jadwal, langsung konsisten. Itu seorang yang profesional ya. Pertama kali kita semua amatir, oke, enggak apa-apa ya. Tetapi kita tahu arahnya untuk menjadi profesional. Yang kedua, amatir itu fokus pada hasil yang cepat. Jadi maunya itu ya, wih, kayak leader saya tuh. Dia seminggu bisa habis 1 poin, begitu ya. Fokus pada hasil yang cepat. Uangnya bisa cepat, begitu ya. Saya mau dapat langsung 10 juta per bulan. Tahun ini saya mau dapat 100 juta per bulan. Bagaimana caranya? Begitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hasilnya cepat. Nah, itu fokusnya seorang amatir. Tetapi seorang profesional, dia itu fokus pada pengembangan diri. Dia tahu dia harus mengembangkan diri, dan proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Kalau dia benar-benar mengembangkan diri, seperti menghadiri webinar kali ini, ya, maka dia akan bisa mendapatkan hasil. Jadi pengembangan diri dulu, baru hasil. Kalau terburu-buru pada hasil, instan, nah itu nanti akan mengalami kendala ketika hasilnya nggak instan. Ya, karena berkali-kali kita ini mengalami perubahan-perubahan algoritma, apalagi yang bermain di online, berubah terus. Ya, jadi pertamanya mau cepat, mau mudah, taruh di marketplace. Kita bisa taruh di marketplace, rame sekali. Ternyata sama perusahaan sudah nggak boleh taruh marketplace. Langsung motong, yaitu orang amatir. Kenapa? Sama perusahaan nggak boleh karena banyak yang menghancurkan harga dan banyak yang jual barang palsu. Jadi kita diarahkan tidak menjual di marketplace, begitu ya. Tetapi seorang yang profesional dia akan mengembangkan diri. Bagaimana? Saya belajar iklan supaya saya nggak mengandalkan marketplace, gitu ya. Yang ketiga adalah amatir itu berhenti setelah gagal. Jadi gagal, wah semua saya tawari nggak mau, semua itu berapa? Ternyata nggak ada 10 orang, ya, nggak ada 10 orang, nggak belajar dulu, langsung maju prospek, begitu gagal langsung motong, itu amatir, ya. Seorang yang profesional, begitu dia ditolak, tanya, konsultasi, aku ditolak, ditepuk-tepuk mungkin sama mitra atasnya, online tapi ya. Ya, belum belajar sih caranya prospecting misalnya ya, belum belajar sih caranya ini. Kamu sudah tahu nggak hukum Pareto misalnya gitu. Ayo dengerin dulu ya ini ya trainingnya. Nah, dia bertumbuh, didengerin. Oh gitu caranya. Oke oke maju lagi. Belum berhasil ya. Coba lagi dengerin yang ini. Oke ya, praktek ya. Oke oke ya. Sampai 10 orang, biasanya ketika kita melakukan dengan benar, akan ada 2 yang beli produk. Ya, itu namanya bertumbuh setelah gagal, ya. Nanti makin lama makin hebat. Kalau sudah 100 orang, mungkin bukan 20 yang beli, bisa 30 sampai 40. Itu namanya bertumbuh, ya. Nah, yang keempat adalah belajar satu kemampuan. Ini bukan berarti saya mengkontraskan antara yang Bruce Lee itu dengan yang ini ya. Maksudnya gini, belajar satu kemampuan. Misalnya ada mitra atas kami itu ya, yang dia itu ahli sekali dalam FBS, tetapi bukan ahli sekali ya, dia bisa sehingga dia mengajarkan FBS secara sederhana begitu ya. Sehingga kita semua bisa ngiklan dari sana. Tapi ternyata algoritma berubah ya. Dan dia enggak update untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Kami dapat akhirnya dari mitra atas kami yaitu Pak Alif ya. Nah, Pak Wayan ini ya, saya bilang ya Pak Wayan Tulus mitra atas kami itu bisa mendapatkan income 100 juta per bulan. Sejak sekitar pokoknya 2 atau 3 tahun dia mengerjakan Faras, dia dapat 100 juta per bulan. Nah, kemudian ada yang bilang, wah Pak Wayan aja bisa. Kalau didatangkan training begitu ya atau webinar, cara bicaranya enggak bagus, dia bisa. Jadi saya enggak usah belajar public speaking ya. Nah, itu artinya Anda seorang yang amatir karena Anda hanya belajar satu kemampuan dan tidak ingin bertumbuh untuk kemampuan yang lain ya. Sedangkan pada saat kita membina jaringan kita harus belajar tentang public speaking. Kemudian misalnya edit foto atau video begitu ya. Enggak usah lah nanti nunggu dari Bu Jen itu kan ada adminnya bisa edit foto, edit video begitu ya.
nggak usah bertumbuh dalam hal itu ya. Jadi supaya kita ini terima bersih aja ya. Kita belajar satu kemampuan yaitu menjual. Sedangkan edit foto, edit video kita nggak belajar. Nggak bisa begitu ya. Itu seorang yang amatir sulit sekali berkembang, sulit sekali mengembangkan jaringan karena dia hanya menunggu, dia belajar satu kemampuan ya. Nah, kalau seorang yang profesional, dia akan belajar banyak hal yang akan mengembangkan jaringannya dengan baik. Ya, saya sendiri les bisa 4 sampai 5 biji ya. Jadi banyak sekali saya tahun lalu memang edit foto video itu saya ikut les, tapi saya enggak di sana tok. Ada yang ambil les sampai 10 kali begitu ya. Sangat expert. Nah, tapi saya menyadari saya bukan desainer. Saya adalah profesional networker, sehingga saya belajar tentang network. Jadi saya les di Pak Indra Jaya Purba. Kemudian saya les FB Ads di beberapa orang ya. Saya belajar FB organik, kemudian saya belajar IG organik dan sebagainya ya. Jadi seorang profesional dia akan bertumbuh ke dalam banyak hal, belajar banyak hal, bukan satu hal. Misalnya Anda bisa presentasi offline. Nah, anda merasa, offline aja, aku tidak usah bertumbuh ke online. Sedangkan sekarang pandemi, kita sulit bertemu orang. Maka Anda akan kehabisan daftar nama kalau tidak pindah ke online. Ya, jadi benar-benar kita harus belajar banyak hal. Banyak hal untuk kita menjadi seorang yang profesional. Yang kelima adalah seorang amatir itu ingin dilihat. Ya, jadi seorang amatir itu dia senang sekali kalau misalnya dia berprestasi sendirian kelihatan gitu ya, diperkenalkan begitu. Tetapi seorang yang profesional dia ingin diingat. Maksudnya apa? Dia juga mempedulikan orang lain. Dia dia mengambil tindakan untuk mengangkat agen-agennya juga untuk bisa dilihat ya istilahnya. Maksudnya kita selalu memang peringkat itu yang membuat kita cepat sekali bisa bisa dapat prospek begitu ya. Prospek langsung closing ketika kita peringkat kan. Tetapi bukan hanya kita, tetapi kita juga mengangkat agen-agen kita yang berprestasi, kita juga fokus, kita perhatikan, kita bantu presentasi, bantu apa segala macam supaya dia juga bisa berprestasi. Nah, itu seorang yang profesional dia akan memikirkan sesuatu yang baik untuk timnya, bukan hanya single factor membangun menaranya sendiri, begitu ya. Itu seorang yang profesional. Supaya Anda ada gambaran bagaimana Anda mau mengerjakan bisnis ini secara amatir atau secara profesional. Nah, mengapa demikian saya menjelaskan ini ya? Karena kalau Anda hanya terpaku dengan hasil yang cepat, Anda ingin income 10 juta per bulan, ini setiap kali orang agen mau masuk, saya selalu mengajarkan ini ya. Nah, Anda mungkin tahu bahwa Anda hanya cukup menjual 3 botol Faras Klasik sehari. Itu sangat mudah ya. Bagi kami yang sudah beriklan tuh sehari kami bisa jual 1 poin, 9 klasik. Kita bisa jual ya. Jadi sebenarnya kalau Anda menguasai ilmunya nanti bisa ke arah iklan, itu memang pendapatan eceran aja kita bisa dapat 10 juta per bulan. Nah, ini adalah hasil yang cepat. Hasil yang cepat. Setiap kita pertama kali amatir dulu begitu ya, kita pasti menginginkan hasil yang cepat di depan mata. Nah, kalau Anda bisa menjual 3 botol Faras Klasik sehari, maka labanya bisa mencapai 10 juta per bulan ya. Perinciannya sekitar 8 juta eceran dan bonus produknya 2 juta. Anda bisa belajar di business plan mengapa demikian. Anda bisa mendapatkan laba 10 juta sebulan. Tetapi ketika Anda menginginkan income 100 juta per bulan, Anda tidak akan bisa mengandalkan ini, menjual eceran. Maka Anda harus belajar untuk membangun jaringan ya. Nah, ini potensi bisnisnya di Faras ya. Ini Anda bisa belajar di business plan. Level pertama, Anda akan mendapatkan bonus produk 6 botol. Level kedua, itu akan mendapatkan 120.000 dari cucu ya. Ada syarat-syaratnya nanti dipelajari. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi di level 2, kalau 6 Anda bisa rekrut 6 orang lagi menghasilkan 6 orang lagi, Anda punya 36 cucu, Anda potensinya adalah 4.320.000.
Ketika 36 cucu Anda itu dilatih untuk merekrut 6 lagi, maka pendapatan Anda mulai indah ya, 19 juta sekian. Kemudian level 4, 216, bisa rekrut 6 lagi, maka mendapatkan 77 juta. Ya. Level 4 sampai 8 ini kan 60.000, kelihatan ini level 5 mulai 400 juta. Ya. Ini 2M, 16M, 100M, totalnya Anda bisa mendapatkan 120 miliar per bulan. Ya, saya menyarankan Anda melihat training business plan, dan yang kedua adalah tentang NDO. NDO itu New Distributor Orientation. Nah, kita akan belajar seperti yang tadi Pipa tadi, bagaimana kita bisa membangun jaringan, ya, membangun jaringan, membangun satu bisnis, ya, tetapi dengan modal yang minimal sekali. Kalau Anda mau bangun satu minimarket atau apa ya yang bisnis itu, minimal Anda butuh 1M. Sedangkan di bisnis jaringan Anda hanya butuh modal sekitar 3 juta, tetapi hasilnya sudah ratusan juta. Apakah mungkin seperti ini? Ini dari dulu multi level ngomongnya teori-teori begini terus ya, pendapatan begini terus. Nah, kita sudah melangkah ke arah sana ya. Kita sudah benar-benar membangun jaringan ya. Memang untuk awal-awal itu selling itu sangat lezat ya. Kan dari kalau misalnya Anda tadi beli 18 botol harga klasik cuma 260 loh. Ketika 90-90.000 per biji itu sangat lezat ya pertama kali. Tetapi ketika Anda mulai masuk ke jaringannya ya, mulai membangun jaringan, itu bonus uang lebih lezat daripada bonus eceran. Saya sampai hari ini eceran biasa-biasa saja ya, tidak terlalu mencolok mata, wah sampai 100 botol per hari ya tidak. Kenapa? Saya tahu fokus saya membangun jaringan. Ya, saya sama sekali tidak ada jual eceran, pernah. Tetapi saya fokus untuk melatih orang membangun jaringan. Jadi setiap hari mesti ada yang belanja poin saya. Gitu ya. Nah, ini saya bukakan hanya di Zoom ini ya, di jaringan saya ya. Kenapa saya bukakan begini? Bukan untuk pamer, Bapak Ibu, bukan untuk pamer. Tetapi Anda tahu bahwa di Faras Anda akan bisa dibayar mahal ya. Anda lihat ini nama saya ya. Ini nama saya. Saya bulan ini ya dari omset bulan Januari saya mendapatkan bonus uang 67 juta. Dari bonus uang 69 juta saya membayar pajak dan hasilnya 67 juta. Bangga loh bisa bayar pajak besar-besar ya, bagus sekali. Nah, ini anak saya yang pertama ya. Saya meletakkan jaringan saya di bawah anak saya, dia mendapatkan 19 juta. Ini suami saya 10 jutaan ya, sekitarnya 9,9. Kemudian ini anak kedua saya 7,8. Ini saya pinjam nama pegawai saya, namanya Wulan, dapat 12 juta, dan ini anak ketiga saya masih bayi 9,3 juta. Selain itu saya masih ada bonus-bonus yang lain dari nama-nama saya ID yang lain. Jadi total sekitar 130 juta yang saya dapatkan bulan ini ya, bonus uang. Itu di luar bonus produk dan di luar eceran. Ya. Jadi saya hidup dari bonus uang saja sudah bagus, begitu ya. Nah, apakah agen-agen ada yang lain yang juga berhasil yang sangat bagus? Ini saya menunjukkan income-nya Jenny ya, bulan ini ya. Itu dia pakai nama suami 19 juta dan namanya dia sendiri 10 juta. Masih ada ID-ID yang lain, jadi dia sekitar 30 juta lebih. Umurnya masih kecil ya, Jenny itu ya. 29 atau 17 Jenny itu ya. Agak lupa saya. Nah, kemudian ada Bu Lina Chandra. Bu Lina Chandra ini soalnya ada lapis di bawahnya, ada Bu Heren yang juga 6 kali 5 ya peringkatnya, dia sudah mencapai 8,7 juta. Kemudian ada Bu Heren, 4 jutaan. Bu Desi Nita, ini bonus uangnya 3,1, tapi nanti saya ceritakan ya. Kemudian ada Pak Juda. Pak Juda ini saya sama sekali tidak menyangka. Pak Juda ini orangnya pendiam sekali, tapi ternyata dia stabil sekali membangun jaringan dan sudah ya mendapatkan bonus uang 5,9. Ini sekali lagi di luar bonus produk yang bulan lalu luar biasa ya.
belanja 2 poin aja, belanja ya yang bulan lalu kan kita belanja 18 juta, bonusnya 17 juta. Di luar itu ya, di luar itu memang paling bagus bulan lalu itu adalah bonus produknya ya, itu di luar itu. Sehingga kita dari pendapatan itu ya, itu kita memang bisa banyak sekali perputaran keuangan kita sangat bagus ya. Ini tahun lalu adalah agen-agen saya yang berhasil meraih peringkat ya, promo kompetisi yang mendapatkan motor. Ini sebenarnya banyak yang fiktif ya, karena ada anak saya, ada suami saya yang kerjakan saya sih. Kemudian ada pegawai saya ini Wulan ya, ini pegawai saya juga ya. Yang lainnya kelihatannya asli. Oke. Nah, saya berhasil mendapatkan promo kompetisi mobil MPV senilai 200 juta ya. Jadi bonusnya dari Faras itu besar Bapak Ibu. Ketika Anda menjadi profesional networker, Anda akan dibayar mahal gitu loh. Susah payahnya sama-sama. Kerja apa sih yang nggak susah payah? Dulu suami saya itu ngerjain jamur, setiap hari harus habis ya. Kadang-kadang kemasukan lalat berulat jamurnya. Kita milihin ulat dulu tuh ya. Saya dulu pernah jual kue kering 500-an. Manasin kalau melempem, nggak expired sih, cuman melempem. Jadi membungkusin 500-an saya ngelas, sama pegawai saya ngelas ya. Apa yang nggak sulit? Tetapi kalau dengan sulit, dengan berat itu kita dibayar mahal, bukankah itu hal yang layak ya, worth it dikerjakan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, promo tahun ini memang agak berbeda, yaitu promo kompetisinya ya 6 kali 5, yang tahun lalu 3 kali 15 ya, grupnya berarti sekitar 4,46 poin ya. Yang kali ini cuma 32 poin mendapatkan iPhone senilai 15 juta ya. Kemudian yang paling menggiurkan ini ya, yang diincar teman-teman yang agak lama ini City Card 6 kali 25 ini mendapatkan hadiah mobil senilai 100 juta ya. Jadi memang agak nomboi kan kalau misalnya mau mobil yang bagus. Peringkat saya 6 kali 100 MPV car ini dapat hadiah 350 juta. Harus diraih 3 kali setahun. Saya masih 1 kali ya. Jadi saya harus mengejarnya lagi 2 kali dalam setahun lagi ya supaya bisa sah mendapatkan. Kemudian 6 kali 500 ini mobil senilai 1,5 M. Dan yang kita impikan bersama yaitu punya rumah mewah dari Faras 6 kali 1.000, ini hadiahnya 5 miliar ya. Nah, ini adalah sebenarnya promo kompetisi ini sesuatu yang membuat kita itu bertumbuh dengan cepat. Sebenarnya kita itu arahnya ke bebas waktu dan bebas uang yang tadi di sini ya. Yang sebenarnya arah kita itu malah sebenarnya yang bentar. Iya, yang di sini sebenarnya arah kita. Tetapi untuk memudahkan semua orang mengejarnya, maka diadakan promo kompetisi itu. Jadi promo kompetisi itu malah bukan segalanya. Tetapi itu adalah prestis yang biasanya kita kejar supaya itu menjadi target bulanan atau tahunan kita. Tetapi sebenarnya yang kita targetkan adalah pipa keuangan ini, saluran keuangan ini yang sebenarnya kita kejar. Ya, beberapa teman yang tidak peringkat pun bisa mencapai hasil yang baik dari Faras ya. Jadi promo kompetisi ini sebenarnya bukan segalanya ya, bukan segalanya, tetapi ini menolong kita supaya agen-agen kita itu ada target yang dikejar jangka pendek ya. Ini adalah agen-agen Faras yang sudah berhasil bulan Januari mencapai promo kompetisi 6 kali 5. Yang baru ya, dari yang berbeda dari tahun lalu, yang pertama Bu Melita ya, 6 kali 5. Kemudian ada Pak Juda yang tadi saya bilang pendiam itu ya, Pak Juda. Kemudian ada Bu Juda, ini Bu Syafang ini ya. Ini grupnya hari ini banyak yang ikut ya. 6 kali 5. Wah, itu prestis yang luar biasa di Faras ya. Tidak mudah mencapai grup 32 poin ya. Kalau double begini berarti ini Pak Juda 6 kali 5, Bu Judanya 6 kali 5 ya. Grupnya lebih dari 60 poin. Kemudian ada Bu Heren ya. Bu Heren ini memiliki anak yang berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa lolos. Bu Lina ini guru TK, ya. Luar biasa, juga mencapai 6 kali 5. Tahun lalu juga sudah dapat 3 kali 15.
Kemudian Bu Jenny yang tadi saya bilang, si kecil mungil yang sudah mendapatkan income sekitar 30 juta, ya. Kemudian ada RV, RV ini luar biasa ya, dia bulan ketiga waktu itu sudah mencapai 6 kali 10 motor ya. Waktu itu 6 kali 10 pada tahun 2018-an. Tahun lalu dia dapat motor, tahun ini juga langsung lolos kompetisinya dan membawa 2 agennya lolos juga 6 kali 5 ya, Bu Kartini dan Bu Melita ini adalah jaringannya RV ya. Jadi ini luar biasa sekali orang-orang yang sudah berhasil di Faras Januari. Nah, saya akan memperkenalkan satu agen ya, saya tidak mau bicara sendirian ini. Nah, ini apa namanya, Bu Desinita sudah ada belum ya? Waduh. Ya, bintang tamu kita saya perkenalkan namanya adalah Bu Desinita ya. Bu Desinita ini tadi saya tunjukkan bonus uangnya paling kecil. Tetapi sebenarnya secara perolehan dia itu besar sekali ya. Saya tahu karena setiap hari laporan di grupnya memang menggila sekali. Jadi cepat sekali memang penjualannya dia sangat tinggi, tekniknya dia sangat banyak dan memang ngotot semua toko dibuka sama dia ya. Dia di Facebook iya, IG iya, Shopee iya, iklan iya, FB iya, Google iya. Jadi semua dipelajari sama dia, jadi penjualannya memang sangat tinggi. Kelihatannya ini agen yang terbesar penjualannya ya Bu Desinita ini ya, setahu saya setelah saya melihat dari grup-grup kelihatannya penjualan yang paling tinggi memang Bu Desinita ini ya. Nah, kelihatannya bonus uang yang lalu itu kecil, tetapi omsetnya untuk sellingnya dia sangat besar, ya sangat besar. Grupnya juga cukup besar dan dia aktif sekali memberikan challenge-challenge ke grupnya untuk bertumbuh, ya. Pada tahun ini dia bisa membeli sebuah mobil dari Faras, ya. Nah, ini adalah suami dan anaknya bersama dengan mobil. Jadi saya tidak ambil cuma foto mobil ya. Jadi benar-benar ada keluarganya sudah masuk di sini ya. Nah, saya ingin mempersilahkan untuk Bu Desinita ini untuk sharing. Dia ini kerja apa, bagaimana kehidupan semula bisa kenalan sama Faras gimana kondisinya dan bagaimana dia bisa akhirnya bisa beli mobil dari Faras gitu ya. Saya akan mempersilahkan Bu Desinita supaya bisa ini ya, bisa iya, Bu Desinita supaya bisa Sudah dengar? sebentar. Halo semuanya. Jelas suara saya? Sebentar ya, saya stop share ya. Oke. Ya. Sudah oke suaranya, Bu Jin? Oke. Sip. Oke, selamat malam semuanya. Ya, tadi saya masuk Zoom ini jam 7 karena saya pulang dari kantor. Kalau saya ini ya kerjanya di mana ya enaknya? Sebentar, Bu Jin ini tak ganti pakai dulu ya, headset. Boleh. Supaya nggak gaung ya. Nah, udah denger nggak? Sudah. Soalnya gema. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Desinita. Kalau bagi yang belum tahu, nah saya ini kerja di Bank Panin ya. Saya kerja di Bank Panin Malang. Nah, kalau bagi yang agen lama mungkin sudah tahu, kalau saya ini kerja kantoran. Nah, dulu saya mulai kerja ketemu Faras ini sebenarnya sudah kenal sama Bu Jun ini lama.
Nah, karena dulu saya tertarik pada saat Bu Jen ini hamil anak ketiga. Justru hamil saya tertarik gitu. Bisa hamil gitu sedikit-sedikit gimana gitu. Dulu karena saya ikut jadi resellernya barang unik di Bu Jen. Nah, sebelum saya hamil juga itu saya sudah kenal. Jadi pada saat saya hamil saya berhenti jualan. Saya nggak jualan barang unik lagi. Dan kemudian setelah saya hamil, saya melahirkan, ternyata kan anak saya ada sakit asma. Kemudian mulai 6 bulan sudah parah. Nah, pada saat 2019 kelihatan Bu Jun sudah posting-posting Faras nih ya. Nah, kemudian saya langsung japri-japri, singkat cerita saya pakaikan ke anak saya. Nah, kemudian 3 bulan nih terapi full ya. Saya bikin video banyak, akhirnya kan sudah tahu ceritanya mungkin kebanyakan. Nah, terus akhirnya anak saya sembuh, puji Tuhan sembuh. Ya mungkin ini jalan Tuhan. Akhirnya saya ini ya janji ya, saya nazar kalau anak saya sembuh saya akan tetap jadi agen waras, bantuin orang, kemudian saya akan bantu orang lain jadi sembuh juga walaupun sakitnya beda-beda. Akhirnya saya ngotot. Nah, tahu sendiri kan kalau kerja di bank ini apa ya namanya, nggak boleh kerja sambilan dan nggak boleh ini ya, nggak boleh apa namanya, kerja yang kelihatan mata gitu nggak boleh gitu. Jadi saya gerilya. Denger ya? Dengar, Bu. Oh Lanjut. dengar ya? Oh ya udah. Terus abis gitu, saya singkat cerita saya kerja di Bank Panin ini, saya sembunyi-sembunyi karena jangan sampai ketahuan sama HRD, jangan sampai ketahuan sama big boss karena jabatan saya sebenarnya saya ini pegawai bank tapi bukan kayak marketing, bukan apa. Saya asisten branch manager, saya kerjanya sekretaris. Jadi saya boleh pegang HP, tapi bayangin ya, meja kerja saya ini pas di sebelahnya bos. Jadi gimana caranya bisa jualan Faras? Sedangkan saya berangkat pagi pulang malam jam 7, kadang jam 8 malam baru sampai rumah. Kalau Bu Jun bilang ini 9P, pergi apa pulang-pulang pingsan, pokoknya intinya gitu ya. Bener memang pulang-pulang pingsan karena terlalu capek. Nah, mulai anak saya ini, jadi saya mikir nih, gimana caranya supaya saya uh, bisa jualan Faras tanpa ketahuan orang-orang. Lalu saya bikin Instagramnya 2, apa Facebooknya 2, lalu ada Shopee, Shopee-nya juga 2, semuanya serba saya duplikat. Nah, kebetulan HP saya Xiaomi, jadi semua bisa diduplikat, tidak ada yang nggak bisa pakai HP Xiaomi. Nah, terus saya ini ngotot ya, pokoknya saya harus jual. Kan saya ini tipe-tipe orang yang suka kejar bonusan, suka gratisan, suka diskonan. Nah, jadi gimana caranya saya beli buat anak saya supaya dapat nggak bayar. Nah, ini kan susah kan? Akhirnya harus jadi member supaya dapat gratisan. Terus dapat jualnya ini yang bener-bener ngoyo kan? Kelihatannya sih gampang, tapi ya nggak semudah itu. Akhirnya saya coba dari beriklan, saya langsung loncat iklan dulu memang. Jadi saya belajar ngotot, setiap hari pulang malam, malam itu saya lembur, saya bikin page, wah terus habis gitu sebentar, sorry telepon masuk. Habis gitu ini ya, saya bikin iklan, belajar bagaimana beriklan, kemudian belajar menjawab dengan benar ya. Pokoknya semua yang diajarkan Bu Jin saya harus ikuti. Ngotot. Nanti packing di bawah-bawah kolong, di mana di gudang, di kamar mandinya kantor tuh saya lakuin kayak gitu. Nah, kemudian saya memang belum ada jaringan waktu itu. Jadi saya itu apa namanya? Berusaha. Pokoknya saya berhasil. Nah, kemudian yang kemarin tahun lalu pada saat pandemi itu saya mikir nih, kan pandemi kan sulit ngambil barang apa enggak ya? Tapi saya mikir gini, kalau anak saya atau keluarga saya kena COVID, berarti saya harus punya stok. Akhirnya saya stok banyak-banyak biar enak.
ternyata justru di pandemi ini berhasil. Jadi banyak orang yang takut ke dokter. Akhirnya semuanya pakai pindah ke Faras kayak gitu. Ya akhirnya jos juga sih lumayan akhirnya. Nah, terus habis gitu eh, kemarin saya nabung. Saya kan kepengen punya mobil ceritanya. Lalu saya bilang, saya mau punya mobil tapi dari nggak nggak mau bayar ini, nggak mau kredit, saya mau tunai. Akhirnya saya ini ya apa nabung hasil faras tuh saya kumpulin, habis saya kumpulin setiap bulan kayak gitu. Jadi saya benar-benar akhir tahun ini bisa beli mobil dengan hasil faras. Ya nggak sampai 100 juta sih, enggak, cuman apa ya, lumayan lah itu ya bagi saya yang maksudnya kerja asisten manajer bukan marketing, habis gitu dapat bisa nabung kayak gitu, itu ya bagi saya lumayan paras yang bisa bikin satu-satunya kayak gitu. Sebulan saya bisa hampir 50 juta mungkin ya. Satu minggu kemarin itu 10 jutaan lah hasil dari paras. Bukan omset, tapi labanya. Labanya bisa segitu. Kalau omsetnya mungkin lebih besar ya, mungkin bisa dihitung aja. Saya di Shopee masuk, saya ngikut kemana-mana. Ya pokoknya intinya konsisten aja. Pokoknya setiap hari harus posting, nggak boleh males. Terus jangan mutungan, jangan menyerah. Apalagi harus mau keluar dari zona nyaman. Harus mau belajar bersabar, menguasai diri, merendah diri, sama yang terakhir ini disiplin keuangan ya. Modal waras nggak boleh dipakai apa-apa. Jadi ketat kayak gitu. Kalau mau beli makan, beli sesuatu, beli sepatu, ya disisihkan dari separuhnya. Tapi modal harus kembali ke waras. Nggak boleh dipakai yang lain. Sekali kita pakai modal buat yang lain, ya nggak akan bisa. Gitu aja deh mungkin dari saya. Luar biasa, Bu Desi. Nah, Bu Desi ini itu ya, apa namanya? Saya boleh cerita sedikit ya. Bu Desi ini dulu makan aja sulit ya, Bu. Jadi apa 9P itu saya godain dia itu. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pulang pingsan begitu ya. Jadi benar-benar dia itu pergi pagi pulang petang itu. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya? Pulangnya malam-malam gitu. Ya. Nah, itu apa namanya? Bisa berubah sampai seperti ini nih, apa aja yang dilakukan, Bu? Oh, maksudnya yang maksud apa namanya? Kalau sampai segini strategi apa gitu? Iya, kan dulu itu sama sekali tidak ada uang. Jadi mau join satu poin aja sulit. Kenapa Oh kok iya. bisa akhirnya bisa sampai penghasilan seminggu 10 juta? Nah, itu apa yang dilakukan? Caranya gimana? Dari awalnya apa nata keuangan tuh gimana? Begitu loh, Bu. Bisa ceritakan kan Kalau ini semua agen baru kan pemula. Jadi kita kalau ngomong yang besar-besar nanti kesulitan kan? Begitu. nah, saya dulu itu ya mau makan aja mikir ya, mau makan enak, nanti besok nggak bisa makan. Terus mau bayar SPP, bingung. Karena gini, di saat saya gabung Faras, jujur aja saya ini masuk di titik terendah ya. Ya ada masalah keluarga, ada masalah anak sakit, kayak gitu. Terus habis gitu, saya memang gini, berdoa, Tuhan saya mau bisnis yang lain, saya mau dapat usaha. Akhirnya pada saat saya mau terapi anak saya, awalnya sih nggak mau join Faras atau member atau gimana, nggak. Tapi saya hanya mau, pokoknya saya saya harus bisa belanja 1 poin kayak gitu. Nah akhirnya saya ajak teman-teman, terus habis gitu siapa yang mau beli Faras, terus habis gitu saya WA, saya japri satu-satu, saya bikin buka di Shopee untuk dapat gratis ongkir atau apa.
akhirnya tercapailah 1 poin, dan kemudian saya memang beriklan. Jadi saya investasinya di iklan, kemudian saya belajar iklan itu 30.000 per hari. Masuknya sekitar 20 sampai 30-an chat gitu. Yang beli 1-2. Keren ya. Segitu banyaknya yang beli 1-2. Tapi saya nggak menyerah, terus saya lakukan kayak gitu. Jadi memang online-nya yang saya jalan. Terus kemudian saya bikin setiap weekend saya bantu teman siapa yang mau balur gratis kayak gitu. Saya kumpulkan di RT, di PKK, saya masukin. Terus kemudian apa? Banyak yang kalau di PKK itu kan banyak dana talangan ya. Ya nanti dari ketua PKK-nya yang nalangi, tapi bayar cash ke saya kayak gitu. Itu aja sih, Bu. Oke. Ya, jadi memang apa Desinita ini pertama kali konsultasi ke saya itu apa namanya kan nggak bisa kerja normal seperti kita upload di Facebook ya, karena kan nggak boleh kerja yang nampak gitu di in kan. Nah, sehingga akhirnya kan sembunyi-sembunyi. Karena itu saya langsung sarankan iklan aja gitu ya. Jadi pertama kali juga nggak ngerti iklan tuh gimana, tapi mati-matian belajar. Itu yang saya salut sekali ya. Dia itu saya kasih cuma belajar iklan gitu aja, jalan sendiri cari jalannya nggak karu-karuan begitu ya. Jadi benar-benar ulet sekali gitu. Saya nggak nonton satu persatu, dia itu cari sendiri bagaimana caranya bisa ngiklan sampai berhasil. Tapi pada waktu itu memang iklan masih agak mudah ya, tembusnya ya. Sekarang sudah lebih sulit dengan algoritma yang baru begitu ya. Tapi dia sampai sekarang penjualan masih sangat besar begitu ya. Jadi berliku-liku kehidupannya. Pandemi itu juga apa namanya sempat suami kehilangan pekerjaan begitu ya dan kesulitan, tetapi ternyata dia survive melalui pandemi. Mungkin banyak Bapak Ibu yang mengalami kehilangan pekerjaan atau sangat surut income-nya pada saat pandemi ini. Jadi kalau melihat kayak Bu Desinita yang sudah berhasil melalui pandemi ini dengan baik begitu ya, saya rasa Bapak Ibu juga perlu menseriusi seperti Bu Desinita. Benar-benar ya saya ambil contoh dia yang profesional ya. Selama ini saya ngajarin apapun, misalnya public speaking, bikin video, apapun dia ikutin, TikTok segala macam dia ikutin semua. Jadi benar-benar dia itu disuruh apa aja dikerjakan begitu. Jadi disebut nurut banget gitu ya. Nurut banget dikerjakan apa aja dan melebihi apa yang saya suruh begitu ya. Melebihi apa yang saya suruh. Bisa bilang dia satu-satunya yang benar-benar penjualan terbesar lah. Mungkin dia sama Bu Heren. Bu Heren itu juga penjualan sangat besar dan rutin mengadakan sesuatu yang tidak saya perintahkan begitu ya. Dia bikin webinar sendiri dan pokoknya out of the box gitu. Dan saya bilang itulah profesional ya. Dia bisa menguasai tugasnya sebagai seorang reseller dan melakukan lebih daripada yang saya ajarkan. Nah, itu seorang profesional begitu ya. Oke, terima kasih Bu Desinita. Nanti saya panggil lagi ya leader yang lain ya. Semoga masih ada waktu. Saya akan melanjutkan dengan materi yang lebih profesional networker. Terima kasih ya. Oke, bentar saya ini. Ya, saya akan kembali membagikan materi selanjutnya. Ini mulai dicatat ya, mulai sampai sini ya. Oke. Ya. Be profesional. Saya membuat akronim tentang be profesional ini supaya kita bisa memudahkan untuk poin-poin yang catat.
untuk menjadi profesional memang cukup banyak yang harus dipelajari, tetapi nanti saya akan menekankan satu saja ya, supaya Anda tidak tahu sulit ya. Jadi saya uraikan semuanya, tetapi supaya Anda ada gambaran secara keseluruhan jalan ke depan bagaimana ya. Yang pertama kali Anda bisa menjadi seorang profesional networker adalah Anda membuat keputusan untuk profesional, begitu ya. Jadi Anda membuat keputusan untuk menjadi sukses, menjadi nomor satu, menjadi top, ya. Anda tidak ingin menjadi amatir. Jadi ini bukan meskipun kita bisa kerjakan part time seperti Bu Desinita sampai sekarang juga masih bekerja di bank. Saya sudah meraih full time sih, tapi nggak kena-kena. Kenapa? Karena income-nya dia sudah sebenarnya jauh melebihi ini ya pegawai bank ya, tetapi dia ada pertimbangan sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya Anda itu apa namanya profesional di Faras, meskipun masih bekerja, Anda ada yang toko online, ada yang buka toko offline, tetapi hati Anda itu sepenuhnya Anda itu ingin menjadi yang terbaik di Faras, itu profesional, begitu ya. Jadi membuat keputusan untuk menjadi sukses di Faras itu harus Anda ambil sebelum Anda sukses. Anda harus ambil keputusan untuk menjadi profesional, bukan amatir. Tidak ada kata mundur, tidak ada opsi lain begitu ya. Jadi kalau saya 2 hari ini nge-sale barang saya dari online shop saya yang lama. Kenapa? Saya sudah tidak ingin mengerjakan itu begitu ya. Jadi saya mau benar-benar fokusnya di Faras. Terlalu kecil dapatnya dari income yang toko yang lama begitu ya, toko barang uniknya saya sell semua. Sales banyak yang saya sell rugi ya. Jadi di bawah harga pokok yang pertama saya ambil saya sell segitunya. Kenapa? Saya tidak ada jalan lain. Satu-satunya pekerjaan yang saya akan tekuni adalah Faras. Sampai saya memang punya target income saya 1 miliar per bulan dari Faras. Bukan omset 1 miliar. Omset sudah lewat ya. Saya omset sudah 1,5 M, 2 M ya. Tetapi income 1 M per bulan. Jadi tidak ada jalan mundur buat saya. Tidak ada opsi lain. Satu-satunya Faras yang saya kerjakan. Gitu ya. Jadi nggak ada plan A, B, C, D sudah. Satu top. Plan V. Faras ya. Kenapa? Karena saya mau melakukan yang terbaik. Suatu hari seorang teman baik saya, dia itu mentor saya ya, namanya Denny Santoso. Dia itu memiliki sekitar 10 atau 12 pekerjaan properti, kemudian dia itu obat fitness, kemudian dia itu buka supplier ID itu juga barang unik, kemudian dia itu macam-macam pokoknya pekerjaannya. Saya enggak terlalu tahu ya. Yang satu itu ponels, yang saya tahu aromaterapi, kemudian ngajar ini ya digital marketing itu kelas-kelas, dan akhirnya dia pada waktu training di luar negeri dia mengungkapkan gitu ya keinginannya untuk menjadi besar di salah satu usaha. Terus ketika dia bercerita bidang usaha yang sangat banyak itu, mentornya yang dia datang bayar sekitar 50 juta ya untuk cuma dapat konseling 10 menit ya. Jadi konsultasi 10 menit ya. Dan dikatakan bahwa kamu harus melepaskan pekerjaanmu yang lain dan fokus kepada satu saja pekerjaan yang kamu sangat kuat di sana, begitu. Yang kamu inginkan memang kamu besar di sana. Sehingga dia memutuskan semuanya dia serahkan kepada tim dan dia hanya fokus di satu hal, gitu ya. Kalau pekerjaan saya tidak bisa karena tim saya sudah lepas begitu ya, sehingga saya tidak mungkin untuk menghandle semuanya sendiri, maka saya memutuskan untuk pilih satu gitu ya. Tapi kalau Anda sudah punya tim, bisa kasihkan ke tim dan ini bisa difokus begitu. Kenapa? Karena hasilnya jauh lebih besar daripada pekerjaan yang lain begitu. Dan ini bisa di skill up sebesar-besarnya. Dulu saya punya impian banyak ya, Bapak Ibu. Saya itu ingin menjadi guru les. Nah, saya itu
pada waktu guru les dari rumah ke rumah, ya, murid saya full Senin sampai Jumat itu selalu saya isi begitu ya. Sabtu saya jarang ambil les, jarang ngelesin ya, tetapi Sabtu ada yang saya isi jam mulai pagi, siang, sore juga ada ya, tapi enggak banyak. Tapi yang sore itu pulang sekolahnya anak-anak itu saya full. Kemudian saya skill up begitu ya, saya buka les-lesan. Waktu itu suami saya guru komputer, saya ngelesi anak-anak yang nggak sanggup di kelasnya dia. Jadi saya guru les murid-muridnya suami saya. Kemudian suami saya pada waktu berhenti, kemudian saya juga kehilangan pekerjaan ya pada waktu ya. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan yang tidak bisa di scale up terlalu besar. Kenapa? Karena yang pertama mengandalkan perangkat komputer, begitu ya. Jadi maksimal pada waktu saya ngelesin itu ya 4 sampai 5 komputer setiap jam, gitu ya. Itu pekerjaan yang nggak bisa di scale up. Ada maksimalnya Anda bisa dapat berapa. Ketika Anda bekerja di misalnya di satu instansi seperti pegawai bank atau pegawai perusahaan, bahkan PNS sekalipun, Anda itu sudah punya gaji tetap. Kelihatannya menyenangkan dapat gaji tetap. Tetapi saya sebagai pengusaha, saya tidak suka gaji tetap. Kenapa? Tetap terus setahun. Saya ingin setiap bulan itu naik. Bisa nggak minta kenaikan gaji setiap bulan naik, Bapak Ibu yang PNS? Tiap bulan naik ya 10%. Malah sekarang banyak yang dipangkas ya, pandemi 50%, begitu ya. Masuknya 2 hari sekali, ya kan? Nah, kelihatannya jadi pengusaha itu nggak enak, gajinya naik turun. Tetapi seturun-turunnya ya dalam satu tahun itu jauh melebihi sebenarnya ya gajinya pegawai, begitu ya. Itu yang saya dapatkan saat ini. Dan jadi buat apa saya mempertahankan pekerjaan yang ya cuma segitu-gitu aja hasilnya begitu ya, sehingga saya memutuskan untuk saya akan profesional membesarkan Faras. Bukan hanya jualan. Saya jualan malah enggak terlalu peduliin, saya itu cari agen. Saya cari agen dan mengembangkan agen. Nah, itu saya mengambil keputusan untuk menjadi profesional networker, pembangun jaringan yang profesional. Karena itu konsentrasi saya adalah melatih agen sampai bisa menjual, merekrut, dan membina. Dan suami saya membantu melatih agen untuk bisa beriklan. Itu yang kami lakukan, gitu ya. Saya bercerita bukan berarti Bapak Ibu besok resign semua, enggak. Tetapi ketika pekerjaan Anda yang Anda lakukan separuh pun ternyata bisa menyamai income Anda di Faras, Anda mungkin perlu memikirkan untuk full time supaya Anda bisa mendapatkan 1000% kali ini ya daripada apa yang Anda dapatkan sekarang, begitu ya. Seperti saya tadi bilang, Bu Desinita itu menjual jauh lebih banyak daripada saya. Tetapi dia kekurangan waktu mungkin untuk masalah pembinaan, begitu ya. Nah, saya kan banyak waktu untuk mikirin pembinaan, saya bisa mikirin materi, saya bisa mikirin proyek-proyek, program-program. Kenapa? Karena saya full time. Dan saya profesional untuk memampatkan jam kerja saya, bukan berarti jam kerja saya ketika nggak ada orderan saya nganggur, enggak. Saya langsung melakukan list to do yang saya buat setiap hari, begitu ya. Nah, itu. Jadi bukan saya akan mencoba pekerjaan ini, tetapi Anda harus ambil keputusan untuk sukses di sini. Itu ketika Anda mau menjadi profesional, Anda harus ambil keputusan saya mau sukses di Faras. Nah, berapa banyak yang mau sukses di Faras, yang ingin mendapat income 10 juta, 50 juta, 100 juta per bulan dari Faras, boleh ketik di chat ini ya. Saya ingin menjadi sukses, saya ingin income segini, saya ingin berhasil di Faras. Nah, itu Anda ketikkan di chat supaya saya bisa lihat siapa yang akan saya perhatikan, begitu ya. Saya ingin profesional di Faras. Jadi ada orang-orang yang ya pokoknya asal pakai, saya asal dapat murah, yaitu hak bebas ya. Tetapi Anda yang ingin mendapatkan income segitu, Anda harus pertama kali mengambil keputusan berani untuk membuat komitmen bahwa Anda akan profesional di sini, begitu. Anda akan fokus di sini. Kalau misalnya Anda punya pekerjaan yang lain, tetapi pekerjaan Anda di Faras itu bisa makan waktu jauh lebih besar daripada mungkin pekerjaan Anda yang lain, karena Anda fokus untuk melatih diri, untuk belajar, untuk menjadi profesional.
Ketika Anda ambil keputusan itu dan tidak kembali, tidak ada cara lain, Anda harus benar-benar mati-matian untuk mengembangkan diri Anda di Faras, begitu. Jadi ketika Anda takut untuk sukses, itu law of attraction. Ketika Anda menjadi takut untuk sukses, maka sukses tidak akan mendatangi Anda. Tetapi ketika Anda ingin sukses, saya sudah lihat Ibu Jen, income-nya Bu Jen, oke. Saya sudah lihat income-nya Bu Desinita. Saya mau sukses seperti Anda. Maka Anda bisa ketikkan, saya mau sukses seperti Anda. Maka leader-leader ini akan melihat dan kita akan memperhatikan Anda pasti melebihi yang lain. Kenapa? Karena Anda yang mau serius di Faras. Begitu ya. Jadi pertama kali Anda mau menjadi profesional, Anda harus punya tujuan hidup ya. Anda punya tujuan, bukan hanya masalah income tentu saja. Income itu hanya tolok ukur ya, hanya ukuran saja. Anda ingin membantu orang lebih banyak. Tetapi memang di sini kita akan berbicara tentang target yang bisa diuangkan, yang bisa kelihatan angkanya. Ya, kalau saya punya target punya 1.000 orang entrepreneur dari Faras. Jadi ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, tidak bisa diukur, ya kan? Tetapi kalau ada angkanya, saya bisa mengukurnya. Saya bisa mengukurnya bagaimana supaya ini bisa tercapai. Kalau Anda tidak punya angka, maka ngambang, begitu ya. Coba saya lihat dulu siapa yang sudah mengambil keputusan untuk mau sukses di Faras nih. Bu Asrianti, saya ingin lepas dari hutang dan membeli rumah dari berbisnis di Faras, puji Tuhan. Ya, semoga terkabul Ibu. Pak Edi Maulana, saya ingin sukses tidak ikut orang kerja. Sip, Bu Ervi, tolong ya. Bu Sylvia, ingin punya penghasilan tambahan biar bisa kumpulin pundi-pundi pensiun. Oke. Sip, Bu Yohanita, saya ingin serius dan sukses di Faras dengan income minimal 30 juta per bulan. Wah, tolong ya, mitra atasnya langsung pantau ini. Melita, saya mau sukses di Faras, fokus 10 juta dulu per bulan. Oke, target jangka pendek ya Bu Melita, nanti naik lagi. Pak Rizky, saya mau sukses dan tidak kerja di luar lagi, Pak. Bosnya seenaknya, kalau atur jadwal masuk, rollingan mulu capek. Ini jadi curhat ya. Saya mau sukses ya. Ini Faras ini saya tidak kelihatan namanya ya. Saya mau income 20 juta per bulan. Oke. Bu Yuliana, saya ingin sukses bisa mendapat pemasukan 20 juta. Bisa beli rumah sendiri. Yes, Bu Yuliana. Ini agen saya. Pak Himawan, saya mau sukses di Faras. Jenny, saya mau income 100 juta per bulan. Aduh, senang saya. Akhirnya ada satu orang yang mau income 100 juta per bulan. Saya pertama kali gabung di Faras, saya mau income 100 juta per bulan. Tahun depannya saya dapat 100 juta. Semoga tercapai ya, Jenny. Amin. Bu Fatma, saya mau sukses di Faras, punya penghasilan 10 juta per bulan di awal. Yes, Bu Fatma, oke. Bu Novita, mau sukses dan berhasil di Faras, income 10 juta per bulan. Oke, terima kasih ya semua yang sudah berbagi ya. Karena ini adalah keputusan awal ketika Anda itu mau terjun profesional. Ketika Anda takut mengungkapkan ini ya, maka ini Anda tidak bisa mendatangkan uang itu menghadiri Anda, gitu ya. Kalau misalnya Anda tuh punya mindset yang salah, misalnya ya, saya ini ya stop share dulu. Oke. Ketika Anda punya mindset yang salah, misalnya, kalau punya uang itu bikin cinta uang, ya. Jadi bikin sombong. Saya dulu Bapak Ibu punya mindset yang salah itu. Saya punya 4 kakak, yang 2 itu sangat sukses, yang 2 itu tidak terlalu sukses. Saya melihat rumah tangganya yang 2 ini kok jauh lebih baik ya. Itu awal-awal ya. Tetapi ketika saya melihat sekarang, 2 yang sukses itu pun juga bisa mengelola keluarganya dengan baik dan sangat menjadi berkat. Kakak saya yang punya rumah ini dia menolong banyak orang. Dan karena dia menolong saya untuk bertumbuh ya, berkembang di Faras, maka saya bisa menolong banyak agen untuk bertumbuh. Kenapa? Karena dia pegang uang. Jadi kalau ketika kita mikir bahwa sukses itu menjadi sombong, menjadi pokoknya yang buruk-buruk begitu ya, keluarga kacau dan sebagainya, maka Anda menolak untuk sukses.
Tetapi ketika Anda tahu sukses itu Anda bisa menolong orang lebih banyak, bisa leluasa, mungkin nyumbang gereja atau masjid atau apa begitu ya, Anda pelayanan dengan mudah. Saya barusan ada satu hamba Tuhan yang kanker, dia mau beli satu paket. Saya kenal hamba Tuhan ini, agen saya satu hamba Tuhan itu bilang bahwa ini guru sekolah minggu saya dulu gitu ya, hamba Tuhan. Jadi saya kenal, tapi bukan saya yang nawarin Faras. Nah, ternyata agen saya ini sudah 3 kali ngasih begitu loh. Dan kelihatannya karena cocok, maka dia mau ngambil paket. Tetapi saya tahu kondisi keuangan sedang tidak baik begitu ya. Saya dulu pertama kali gabung Faras, saya hanya bisa kasih 20 mili ke orang-orang yang sakit. Saya barusan bisa kasih berapa? 6 botol klasik. Karena sebenarnya dia makan pertama mau beli satu paket, saya bilang jangan beli, begitu ya. Saya berbagi. Ketika Anda itu memikirkan bahwa ketika Anda itu sukses, ketika Anda kaya, Anda itu bisa memberkati jauh lebih banyak ya. Jadi bisa membelikan orang tua rumah, bisa membawa naik haji, bisa pokoknya membahagiakan orang-orang sekitar Anda ya. Anda itu akan mau untuk sukses dan Anda mau mengejar untuk sukses. Jadi yang pertama kali diubah adalah mindset-nya, jangan sampai menolak untuk menjadi sukses dan kaya. Jangan sampai takut untuk menjadi sukses. Anda harus punya komitmen, oke, saya mau profesional nih, saya mau sukses di Faras, begitu. Ketika Anda ucapkan itu, maka itu bawah sadar Anda itu akan energinya akan sangat besar dan tiba-tiba banyak keberuntungan yang datang kepada Anda. Itu yang saya alami ya. Jadi benar-benar tidak tahu dari mana orderan itu masuk terus-menerus. Ketika saya kejar satu target, misalnya bulan ini saya mau gitu ya, 6 kali 100 gitu ya. Tidak tahu bantuan itu datang dari mana saja, pokoknya saya tercapai gitu. Tidak tahu dari mana, ya saya tahu dari Tuhan ya. Tetapi tidak terpikirkan bagaimana pertolongan-pertolongan itu bisa datang gitu ya. Nah itu yang Anda perlu ketahui bahwa ada law of attraction, jadi ada ketika Anda mendoakan, ketika Anda sungguh-sungguh ya, target itu sama dengan tekad dan niat Anda, maka Tuhan itu akan membantu. Kalau orang Bali sukanya bilang semesta itu akan membantu. Kalau saya bilang Tuhan itu akan membantu begitu ya. Tiba-tiba banyak yang didatangkan kalau kita memantaskan diri, tiba-tiba tercapai semua. Apa yang kita menjadi keinginan, kerinduan kita, target kita bisa tercapai semua. Jadi jangan takut. Pertama kali Anda harus punya tekad dulu untuk menjadi sukses di Faras. Kalau Anda tidak punya tekad ini, tidak bisa untuk menjadi profesional. Anda kan separuh-paruh. Asal laku untung. Habis paketnya ya sudah. Begitu. Anda nggak akan bisa mencapai income seperti kita. Nggak mungkin. Tapi kalau Anda serius di sini, apapun halangannya Anda akan tempuh. Belajar apapun saya lahap, Bujin, begitu ya. Apapun saya mau. Kenapa? No turning back. Jadi tidak ada jalan kembali. Saya harus sukses. Pokoknya saya harus sukses. Saya belajar apapun, pokoknya sukses di mana. Tidak ada kata kembali. Jalan terus, bakar jembatan yang di belakang gitu ya. Jadi saya maju terus, saya sudah bakar jembatan. Toko saya barangnya sudah saya sudah bakar jembatan. Saya tidak akan kembali ke sana. Satu-satunya. Itu saya, begitu ya. Itu saya menjadi profesional di sini dan saya mati-matian di sini. Kenapa saya tahu potensinya begitu loh. Bisa 120 M per bulan. Target saya 1 M, berarti omset saya harus 1 triliun. Saya membayangkan bagaimana caranya membuat jaringan bisa mencapai seperti itu. Itu otak saya muter setiap hari bagaimana caranya mencapai itu. Kenapa? Saya punya target yang jelas. Orang yang punya target 10 juta, 100 juta, 1 miliar akan beda cara kerjanya. Gitu ya. Jadi jangan pikirannya pendek-pendek. Ada promo kompetisi, ya 6 kali 5 aja deh. Loh, tahun ini 6 kali 25 ya. Tahun lalu itu ya, saya itu saya kan 2018 ya gabungnya. 2019 itu saya pertama kali mengucapkan mau 6 kali 75, itu saya belum 6 kali 10. Loh bayangin, saya belum 6 kali 10 nargetkan 6 kali 75. Kenapa? Karena ketika saya menargetkan itu saya mengeluarkan kekuatan saya luar biasa. Saya ngajar iklan sama suami saya enggak karu-karuan itu. Jadi kita itu kalau ada ada garis gitu ya, kita itu melemparnya bukan gini loh. Ya, ini benda ya. Nah,
Kalau targetnya kecil itu 1 meter gitu ya, lemparnya gini. Gitu targetnya 10 meter, kalau targetnya 100 meter, wah, latihan setiap hari bagaimana bisa lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, begitu. Jadi ketika target Anda besar, ngotot kerjanya. Dan alam bawah sadar akan membuat Anda setiap pagi itu bersemangat. Gimana caranya saya mencapai ini? Yang saya belajar apa hari ini ya? Lagi nggak ada orderan, oke nggak apa-apa. Saya hari ini menyusun apa ya supaya ini, pokoknya mikir terus. Itu orang yang targetnya besar. Jadi nggak hanya selling-selling, nggak. Tetapi kita terus bagaimana membangun jaringan. Programnya bulan ini berarti saya harus pertemuan agen baru, oke. Terus webinar ini, webinar kesehatan sudah, terus bisnis saya harus buat materi ini. Begitu cara kerja saya, begitu ya. Itu seorang yang profesional ya. Jadi harus ada tahun depan saya mau income 100 juta dari Faras. Itu tahun pertama saya gabung di Faras. Tahun depan saya mau income 100 juta dari Faras. Tercapai. Begitu ya. 5 tahun lagi saya mau beli rumah dari Faras. Senilai berapa? Itu ya. Saya sudah buat target itu, dan 6 kali 1000 saya akan capai 5 tahun lagi. Begitu ya. Kalau nggak tercapai 6 kali 1000 pun, saya akan beli cash dari Faras. Saya akan mendisiplin keuangan saya nggak aneh-aneh, nggak beli aneh-aneh. Saya mendisiplin memutarkan di Faras. Jadi makin lama makin banyak yang saya bantu sukses. Semakin banyak yang saya bantu sukses, mereka akan semakin fokus di Faras, akan membantu orang lain lagi, itu akan bergulir sampai sangat besar. Itu yang menjadi harapan saya. Begitu ya. Semoga Anda semua ketika mengucapkan ini sungguh-sungguh, terus didoakan ya. Anda tulis, saya mau sukses. Ya, di catatan Anda itu saya tulis di warna-warna, di blok-blok, kemudian Anda doakan. Begitu ya. Kemudian Anda memikirkan bagaimana caranya bisa mencapainya. Ya, Oke, saya lanjut materi ini. Sebenarnya sudah terlalu malam ya. Saya kilat aja sebentar. Oh, ini ya, masuk lagi. Oke, saya nanti baca lagi ya. Ini saya nge-put materi saya sebentar. Oke. Ya. Ya. Yang pertama saya ini ya. Ini adalah tugas yang pertama buat Bapak Ibu agen baru ya. Anda harus belajar 5 training dasar. Kenapa? Kalau Anda mau presentasi produk, Anda harus menguasai product knowledge. Kalau Anda mau presentasi bisnis, Anda harus menguasai business plan. Belanja pun Anda harus ngerti business plan, supaya tahu meletakkan di mana. Ketika orang menanyakan tentang multi-level dan negatif terhadap multi-level, Anda bisa menguasai dengan setelah training NDO, New Distributor Orientation. Ya. Kemudian perlengkapan apa pada waktu presentasi itu NDO semua, begitu ya. Jadi senjata untuk presentasi itu di NDO. Kemudian how to start atau how to success ya, HTS ini 7 langkah sukses dikuasai di sini. Kemudian how to do presentation ya, cara presentasi, cara menyampaikan dan sebagainya Anda kuasai di HTP ya. Nah, selain ini, selain 5 training dasar, ada plus Anda bikin perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan di Faras. Jadi belajar bikin Google Maps. Belajar prospecting. Prospecting itu gini ya. Jadi bagaimana cara mengenali kebutuhan pelanggan, kebutuhan orang yang bisa dipenuhi dengan bisnis Faras. Jadi Anda itu berteman, ngobrol, cari kebutuhannya, baru presentasi ya. Itu yang saya ajarkan. Jadi halus sekali, Anda jangan sampai dihindari orang karena Anda sangat bersemangat, termotivasi sekali sampai akhirnya melupakan seni prospecting ini. Ini satu video yang harus dipelajari. Kemudian mengundang, ini Anda juga harus belajar. Kenapa? Dalam webinar-webinar, saya sebentar lagi akan mengadakan webinar bisnis ya untuk calon agen ya. Anda harus menguasai teknik cara mengundang ini supaya tidak ditolak begitu ya. Jadi ya ditolak ya mesti ada ya orangnya nggak bisa dan sebagainya. Tapi kalau Anda menguasai maka Anda akan lebih closing lebih tinggi begitu. Kemudian teknik closing belajar ya, itu ada videonya follow up
Kemudian role play ini latihan presentasi dan presentasi. Jadi ketika Anda mau mendapatkan income yang besar, Anda tentu harus profesional, ya. Semua pekerjaan kita itu adalah presentasi. Maka apa yang kita pelajari di sini itu semuanya sebenarnya untuk mengarah ke presentasi. Jadi ketika kita upload di Facebook, ketika upload di IG, itu tidak sama dengan presentasi. Itu adalah untuk punya banyak teman, ya. Kalau Facebook sekarang kita nggak bisa upload dagangan. Jadi kita itu hanya cari teman, kemudian kita bisa prospecting, berkenalan, kemudian ya itu ya di materi itu, kemudian tujuannya adalah presentasi. Nah, presentasi, kemudian closing dan follow up ini adalah satu paket yang kita harus kuasai, ya. Role play itu adalah latihan presentasi, jadi bisa nanti handling objection ya untuk cara jawabnya. Kok Faras mahal? Nah, itu cari di grup role play, ya. Ada juga bentuk videonya. Nah, itu Anda yang harus kuasai ini, ya. Ini adalah semua hal dasar yang Anda harus kuasai menjadi seorang agen. Ini nanti PR-nya akan berkisar ke sini, Bapak Ibu, ya. Kalau Anda mau menjadi profesional, kita akan pandu benar-benar supaya Bapak Ibu menjadi cepat sukses. Karena kita sudah punya draft-nya. Sebelumnya saya tidak punya, jadi lambat ya. Bapak Ibu akan jauh lebih cepat daripada kita. Nah, ini B ya, kemudian B. E ini adalah eksperimen. Ya, ini mulai dicatat ya, gini-gini ya. Kenapa catat nggak di screenshot? Ketika mencatat itu Anda akan masuk lebih banyak ya daripada hanya mendengarkan. Nggak bakal ingat. Eksperimen Anda itu harus memakai produk. Jadi seorang profesional itu Anda bukan sales, tetapi Anda pakai produk dan Anda memberikan testimoni dari pemakaian produk itu. Barusan ada agen baru saya ya, mahnya nggak enak, kemudian dibaluri sama istrinya, kemudian menjadi enak. Nah, akhirnya dia tertarik untuk menjadi agen, barusan join kemarin ya. Nah, itu bisa menjadi testimoni. Kenapa? Dia pakai produk ini, Faras Klasik. Nah, kalau misalnya mau profesional, satu persatu dicoba supaya Anda tahu rasanya. Jangan sayang, bonusnya kita kan banyak produk. Misalnya Black Maiva, dicoba, dipakai. Saya sendiri potong Black Maiva menjadi 14 ya biasanya ya. Untuk saya kasihkan tester setiap orang yang beli Faras Klasik, saya kasihkan. Nah, itu sebagai pemakai produk, Anda bisa memberikan testimoni. Oh, pakainya bagus ya di wajah ya, begitu. Nah, itu akan menjadi modal ketika Anda menjadi seorang yang profesional. Jadi misalnya Anda jual produk ini, bagus ini, kamu sendiri pakai? Enggak, ya enggak profesional tuh namanya ya, sales. Begitu. Yang berikutnya, P ya. Oh, ini kok ada yang mencoret-coret nih. Sebentar. Ada yang mencoret-coret. Apa annotation ini ya? Sebentar. Bentar ya, saya ini lagi. Saya ulang. Oke. It's okay. Oke, ya. Praktek. Jadi setelah belajar, eksperimen, terus praktek. Diajarin, belajar posting status. Ya ini langsung dipraktek. Oh, mengundang, langsung praktek. Undang 10, yang mau gabung 2, ya praktek. Belajar menulis testimoni, ya praktek belajar menulis, begitu ya. Belajar presentasi sampai iklan, itu semua nggak bisa hanya didengerin ya. Harus ada yang dipraktekkan. Setiap hari konsisten praktek. Kita presentasi standarnya sehari 3 orang. Jadi kita membuat janji dengan orang, entah lewat Zoom, entah video call atau apa, biasanya kita membuat janji supaya orangnya menyiapkan waktu. Kalau dulu saya ya door to door dulu dari multi level itu ya janjian sama orang ya, jam 10 pagi ketemu siapa, jam 2 ketemu siapa, jam 4 sore ketemu siapa, malamnya training, begitu ya. Jadi setiap hari hampir ada pelatihannya dulu kita. Itu di multi level saya yang lama ya. Nah, ini pokoknya setiap hari kita harus mempraktikkan sesuatu untuk memperkenalkan Faras ya. Posting tidak sama dengan presentasi, jadi kita harus ambil waktu untuk presentasi.
Kecuali kita iklan. Nah, kalau iklan tuh enak, sudah orangnya datang sendiri ya. Oke. R. R ini kita setelah belajar jualan, kita belajar rekrut. Seperti tadi ya, profesional itu kita harus membangun jaringan. Jadi kita harus melakukan dengan cara rekrut. Jadi orangnya nanti customer-customer sudah terkumpul, kita harus belajar presentasi bisnis. Naik kelas ya. Tadi belajar presentasi produk, kemudian belajar presentasi bisnis. Role play lagi, latihan lagi bagaimana cara presentasi bisnis. Saya biasanya pakai 4 kuadran. Jadi ada video tentang 4 kuadran. Itu yang Anda bisa pelajari di video itu, atau beli bukunya Robert T. Kiyosaki, Business School. Nah, itu Anda harus bisa membuka pikirannya orang dengan 4 kuadran, itu dipelajari ya. Kemudian berikutnya adalah O, be pro ya, sudahan ya. Orientasi pada pengembangan diri menjadi seorang leader, membangun jaringan ya. Jadi Anda harus berpikir seperti tadi, yang amatir itu kan yang maunya hasil cepat. Tetapi kita di sini bagaimana orientasinya adalah pada pengembangan diri. Gitu. Jadi Anda harus memantaskan menjadi seorang leader. Saya ketika mau income 100 juta, maka saya harus membina kan. Membina dengan rutin, ya kan? Nah, saya nggak bisa dengan selling nih. Mau iklan dibesarin nggak mungkin. Kecuali agen saya semuanya bisa iklan. Dan saya harus ngajar, misalnya gitu ya. Jadi orientasi pada pengembangan diri menjadi seorang leader. Membangun jaringan. Itu yang kita harus konsentrasi ya. Ini buat step berikutnya. Jadi setelah bisa menjual ya, dari sini kan kita bisa menjual ya. Kemudian kita bisa merekrut, kemudian kita bisa membina. Jadi kita berkembang dan bisa membina jaringan ya. Oke, next. Sebentar, ini ketutupannya. Ya. S, be pros ya. Fokus pada satu bisnis sampai sangat besar dan running well. Ya. Seperti saya tadi bilang teman saya Denny Santoso, semuanya sudah dia pakai staff ya, sudah pakai HRD, pokoknya sudah punya tim. Nah, kalau Anda bisa sangat besar, jaringannya semua sudah leader, sudah ini ya, sudah dapat mobil dan sebagainya ya, 6 kaki. Nah, itu sampai sangat besar. Kalau belum sebesar itu jangan pindah-pindah jadi jualan yang lain, begitu. Kalau Anda tidak fokus pada satu bisnis, Anda tidak memikirkan bagaimana mengembangkan jaringan, ya, tidak bisa, nanti sangat besar. Kenapa saya bisa berkembang besar? Saya mikir, saya fokus ini, saya mikir sampai sangat besar dan bisa berjalan dengan baik. Pikiran saya adalah bagaimana omsetnya menjadi 1 triliun. Kan besar sekali ya, sampai sangat besar. Pokoknya impian itu ya, kalau sampai orang enggak bilang kamu gila ya, itu berarti impian kita kurang besar. Jadi sampai orang ngomong gila loh, enggak mungkin loh. Jadi pertama kali saya pengen punya mobil dari Faras tuh kakak saya bilang, mau omset berapa? Omset saya itu ya, omset enggak pernah sampai 100 juta per bulan. Ini mau income berapa, omset berapa? Mau dapat mobil dari Faras. Ternyata saya terbukti bisa. Karena fokus pada satu bisnis sampai sangat besar dan bisa berjalan dengan baik, begitu ya. Oke, next. Ya, be prof tadi. Sekarang esional. Ya, sisanya ya. Ini yang berikutnya adalah eksplorasi. Kita itu mencari ilmu tambahan untuk menunjang bisnis ya. Seperti saya tadi katakan, kalau perlu les edit foto, video ya. Tapi ini bertahap ya. Nanti setelah kita menguasai yang pertama baru ke sini. Tapi setidaknya Anda berpikir bahwa ini loh step berikutnya. Step berikutnya apa? Jadi setelah selesai Anda video ini, kita akan pandu. 1 minggu kita pandu, kemudian 1 minggu berikutnya kita pandu, 1 minggu berikutnya kita pandu. Jadi Anda rajin konsultasi aja. Saya sudah menyelesaikan ini, dan ini. Berikutnya apa? Begitu ya. Nah, ini makanya setiap kali ngetek saya minta tolong agen yang sudah lihat bisa like atau komen supaya mitra atasnya bisa tahu, langsung diisi lagi, langsung dikasih lagi. Ketika Anda enggak like, enggak komen, maka berhenti leadernya, wong ini aja nggak dilihat, apalagi yang lain kan begitu ya. Jadi Anda mencari ilmu tambahan untuk menunjang bisnis. Jadi bukan yang di tag aja. Saya kan punya ratusan artikel dan video itu dilalap aja habis begitu ya. Jadi Anda konsentrasi,
Habis kerja, ambil waktu sekitar 1,5 jam untuk belajar setiap hari, mengembangkan skill Anda, begitu ya. Saya setiap hari bisa mendengarkan YouTube itu banyak sekali. Tidak semuanya saya share di grup, tapi saya mendengarkan banyak sekali, saya membaca buku banyak sekali. Itu saya mencari ilmu tambahan dan terus mengembangkan diri saya, begitu ya. Eksplorasi terus. Nah, S, semangat setiap hari. S yang pertama ya ini ya. Saya buat S-nya 2 karena bahasa Inggris, be professional. Semangat setiap hari. Jadi belum closing, nggak apa-apa. Saya akan bertumbuh begitu ya. Jadi siapa namanya Thomas Alva Edison itu ketika dia belum bisa bikin bola lampu yang berhasil ya, dia sampai berapa kali ya? Sekitar 1.000 kali ya, 700 sekian kali untuk mencoba ya gagal terus. Dia sampai akhirnya bilang, saya sudah menemukan ratusan kali untuk gagal. Yang kali ini saya akan berhasil begitu ya. Jadi hanya menemukan ratusan cara untuk gagal. Itu namanya kita profesional. Jadi bukan berhenti ketika gagal, tetapi bertumbuh ketika gagal. Semangat setiap hari. Berpikir positif, mengucap syukur. Grup-grup itu seringkali kita terima kasih Tuhan, kita bisa jual ini, satu plastik, satu hot 60 mili, sering sekali. Nah, itu kita biasakan di grup-grup, dilontarkan lagi. Itu akan menarik aura yang positif ya. Semangat setiap hari, berpikir positif, mengucap syukur ya. Bukan hanya mulut, bukan hanya jari, tapi dalam hati. Kenapa? Itu lagi-lagi law of attraction. Kalau Tuhan memberkati kamu 1, 2 begitu ya. Enggak disyukuri, malas diberkati lagi ya. Jadi misalnya saya punya anak, saya pulang dari belanja. Nak, mama bawa es krim gitu. Mama terima kasih, seneng ya ngasih lagi berikutnya. Wah, responnya bagus. Kalau dikasih es krim, loh es krim kok mah? Nggak sama coklat itu. Ma, nggak bak roti sekalian. Males mungkin ya mamanya mau ngasih. Jadi mengucap syukur, diberkati 1 hal, 2 hal, mengucap syukur ya. Kemudian S yang berikutnya, selalu menjadi yang terdepan. Ini seorang yang profesional. Ada ini webinar. Saya mengundang paling banyak begitu ya. Presentasi, iya saya bisa. Jadi optimis, selalu menjadi yang terdepan. Ada lomba, oke saya ikut. Lomba presentasi, oke saya ikut. Pertemuan, iya saya berangkat. Leader itu memimpin di depan. Jadi jangan begini. Tunggu anak-anak ikut apa enggak. Nanti kalau anak-anak ikut, saya baru ikut. Nah itu bukan seorang yang profesional. Tapi ketika Anda berpikiran menjadi seorang leader, maka Anda memimpin di depan. Ya, inisiatif. Nah, inisiatif itu bukan hanya kopas, tapi buat sendiri. Materi, copywriting ya. Kalau agen baru berarti bikin sendiri teks-teks yang indah begitu. Anda memperhatikan iklan tuh bunyinya gimana sih? Anda memperhatikan kalau mitra atas Anda membuat broadcast itu bagaimana sih? Kalau dia nggak broadcast 2 minggu, Anda terus berhenti ya salah ya. Anda harus cari sendiri, oh ya di Telegram tuh ada testimoni, oke saya broadcast ke teman saya yang ini ya, saya seminggu 2 kali atau 3 kali broadcast yang ini, saya akan memberikan informasi yang ini, itu namanya inisiatif ya. Ini adalah bisnis saya sendiri. Nah, kemudian nah ini otak. Saya itu kadang heran ya, orang itu sudah lihat loh, saya itu income segini loh. Kok tetap itu yang males-malesan ya ngerjain Farah. Saya mikir ya, seharusnya kalau otaknya diputar untuk mengembangkan bisnis ya, itu seharusnya dia itu bisa mengatasi banyak keterbatasan ya. Kayak tadi Desinita, ya ampun, dia tuh packing di bawah meja loh Bapak Ibu. Banyak keterbatasan, tapi dia nggak pasrah, tapi dia cari solusi. Nggak boleh sama bosnya untuk kerja online. Bikin page segala macam ya, segala macam cara online semua ditempuh. Kenapa dia nggak bisa bebas offline seperti orang yang lain? Jadi otaknya diputar untuk mengembangkan bisnis, cari solusi-solusi dari keterbatasan. Setiap orang punya keterbatasan. Kayak Bu Heren ya. Bu Heren ini punya anak ABK. Dia misalnya disuruh live begini, nggak bisa. Nah, dia ngirim video ke saya. Ya, kirim video dalam keterbatasannya, dia kirim video untuk bisa memimpin webinar, dia webinar pimpin pakai teks. Karena apa? Anaknya ada ini ya, nanti bisa pada waktu dia mengajar anaknya bisa nyaut-nyaut gitu kan susah gitu dia. Jadi dia cari solusi begitu. Bukan pasrah, otaknya diputer. Nah, N itu seringkali kalau
saya dapat income segini, nular gitu ya. Oke, sekarang nularkan semua ilmu kejaringan ya. Rajin mengajar, mengundang, prospecting, mengawasi agen ikut training, duplikasi yang sempurna ya. Jadi agen baru itu ada gambaran, oh awalnya begini, nanti lama-lama duplikasi jaringan. Jadi semua ilmu sekarang dipelajari baik-baik supaya nanti bisa sharing lagi ke agen berikutnya ya. Berikutnya A. Nah, angsa yang baik. Jadi saya ini sering mengungkapkan tentang ini ya, tentang teamwork ya. Jadi angsa itu biasanya terbang membentuk huruf V. Huruf V, bukan Faras ya. Huruf V, kenapa? Pada waktu mereka mengepakkan sayapnya bersama-sama dalam satu formasi V itu, maka leadernya di depan itu bisa bersemangat begitu ya. Maksudnya dia itu mendapatkan dorongan tekanan angin yang lebih besar. 70% mereka akan lebih jauh lagi daripada terbang sendirian. Nah, pada waktu setiap kali webinar, saya selalu bilang ke teman-teman, ayo jadi good team player. Artinya apa? Ketika Anda masuk grupnya upline Anda, kita kan ada kolam-kolam customer, ya. Ikut nyumbang, testimoni ikut nyumbang, ada ini ikut jawab. Jadi bukan hanya karena undangannya di dalam, tetapi kita menjadi good team player. Kadang-kadang kita nggak ada undangan, nggak apa-apa. Tapi kita menjadi tim yang baik, ikut memeriahkan, ikut tepuk tangan itu, cheerleader itu ya. Jadi penonton, ya bukan hanya penonton, tapi sebagai anggota tim. Gitu. Kalau di gereja itu pelayanan, jadi usher, jadi bersih-bersih, waduh. Pokoknya jadi anggota tim. Nah, itu ya. Itu namanya profesional. Jadi kalau misalnya kita cuek, nggak peduli, grupnya mitra atasnya ngisi ini, diem aja. Nah itu nggak ada kepakan sayap yang membuat leader itu bergairah untuk terus maju dan memimpin. Begitu ya. Yang terakhir adalah L. Ini yang paling penting. Ya. Saya sering mendapati agen-agen itu berlama-lama di sosmed tetapi hanya scroll tiada hasil ya. Jadi kita harus punya list to do, punya target ya supaya kita itu terarah. Jadi jam segini saya belajar, apalagi agen baru, wah pasti banyak belajarnya. Jadi list to do-nya saya punya waktu 2-3 jam sehari. Oke. Saya pakai hari ini 1 jam untuk belajar, begitu ya. 1 jam untuk coba prospecting, nah kenalan sama orang, ngobrol-ngobrol, menjalin hubungan. Oke, ya. Jadi punya jam kerja. Kemudian punya ritme kerja yang baik. Hari ini saya akan posting ini. Targetnya 1 hari saya harus posting 3 misalnya ya. Ada yang interaksi dan sebagainya nanti Anda pelajari. Kemudian pasang status WA misalnya. Saya broadcast. Anda punya ritme kerja. Kalau sudah leader, sudah punya jaringan, Anda harus tahu siapa yang dihubungi setiap hari. Minggu ini saya akan melakukan apa untuk mengembangkan jaringan. Itu namanya punya list to do, punya rencana kerja harian. Setiap hari saya bangun dengan memikirkan apa yang saya harus kerjakan hari ini. Saya akan membuat video apa. Saya akan menyusun apa. Minggu ini saya mengerjakan apa. Saya punya target apa untuk jaringan saya bisa berkembang. Itu namanya list to do orang yang punya rencana kerja harian. Ya. Nah, hari ini saya akan punya challenge 7 hari untuk agen baru atau agen lama yang belum pernah melakukannya. Ya. Tetapi saya sebenarnya membuat challenge ini 7 hari untuk agen baru yang mungkin bergabung 2 bulan terakhir. Jadi Januari, Februari. Ya. Saya membuat challenge ini 7 hari. Ya, tetapi Anda tidak usah pikiran masalah bonusnya ya, masalah hadiahnya ya, tetapi Anda memacu diri untuk menjadi seorang yang profesional. Yang pertama, belajar video 5 training dasar dan belajar presentasi. Ini video yang wajib dipelajari. Hari pertama adalah product knowledge, dihabiskan 3-3-nya. Ada 3 training yang disampaikan oleh Bu Lina Chandra. Yang pertama itu produk, kemudian kedua itu ada Bu Desinita tentang kecantikan, yang ketiga Rosevara oleh Bu Melita. Ya,
Jadi saya sudah mengaktifkan tim untuk mengajar. Suatu hari Anda akan ke sana ya. Product knowledge ini dilihat. Kemudian yang kedua ini business plan supaya tahu belanja, caranya belanja 1 poin, kemudian menata poin, potensinya bagaimana, promo kompetisi segala macam Anda pelajari di business plan 2021. Yang hari ketiga adalah new distributor orientation ya, yang tadi saya bilang itu. Untuk membedakan money game dengan multi level, potensi bisnis multi level, bisnis itu apa, 4 kuadran itu ada di sini. Kemudian yang keempat adalah how to start, 7 langkah sukses. Yang kelima adalah how to do presentation, bagaimana cara presentasi. Yang keenam adalah menguasai ilmu prospecting, ini prospecting dan daftar nama ya. Yang ketujuh adalah belajar presentasi, yang saya letakkan di grup adalah presentasinya Bu Desinita. Nah, saya akan membuat mulai besok di grup Facebook. Anda harus punya Facebook ya. Anda harus punya Facebook. Saya akan meletakkan challenge itu hari pertama ya, 1 hari ya. Pagi-pagi saya akan letakkan ya. Kemudian dalam 1 hari itu Anda harus mendengarkan dan merangkumnya. Nah, saya akan memberikan challenge, jadi yang hari ini ada rangkuman, kemudian selama 7 hari ini ada challenge 7 hari, Anda mendengarkan sambil merangkum, saya akan memberikan 1 varas klasik untuk Anda. Itu untuk agen baru ya. Yang agen lama sudah sering saya kasih challenge-challenge yang lalu-lalu ya. Untuk agen baru yang bergabung bulan Januari dan Februari. Saya berikan challenge ini ya 7 hari Anda belajar ya. Jadi nanti di sana ada challenge ya. Challenge hari pertama product knowledge, kemudian linknya saya kasih 3 biji, kemudian Anda melihat, kemudian Anda membuat rangkuman singkat tidak apa-apa ya. Ini foto buku boleh, kemudian diketik juga boleh, dan itu dijabrikan ke mitra atasnya ya. Jadi setelah selesai ya, jadi itu rangkuman dijabrikan ya supaya tidak dikopas oleh teman-temannya. Anda bilang nanti hari pertama, nanti saya kasih hashtag begitu ya. Hari pertama selesai melihat product knowledge 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalnya hanya sanggup 1, enggak apa-apa, ngaku aja. Product knowledge 1, maka hari keduanya Anda berusaha tebus yang product knowledge 2, 3 dan business plan. Begitu terus Anda mendisiplin diri Anda selama 7 hari, saya berikan challenge ya. 7 hari sampai 7 hari Anda selesai presentasi, saya akan memberikan deadline hari. Selesai, maka itu Anda berhak ngeklaim 1 varas klasik dari saya. Ya. Jadi saya berikan challenge 7 hari, saya ingin melihat ada bintang-bintang baru yang sungguh-sungguh mau belajar menjadi profesional seperti kami yang profesional di Faras. Saya jamin ketika Anda sungguh-sungguh mengerjakan ini ya, belajar dan praktek, Anda akan secepat kami untuk menjadi sukses di Faras. Ya, ini ilmu-ilmu yang cukup tinggi yang saya ajarkan di dalam grup. Anda bisa merangkumnya, dan kalau tidak mengerti turunan business plan, kurang mengerti, maka bisa nanti diberikan penjelasan lagi oleh mitra atasnya. Ya, oke. Berapa banyak yang mau mengikuti challenge 7 hari ini? Bolehkah ketik di kolom chat? Coba saya baca-baca lagi. Oh, Bu Yuliana, suara saya hilang. Apakah hilang? Enggak kan ya? Oke. Walah, Bu Keisha ini tadi. Mau sukses di Faras, income 20 juta per bulan. Yes, amin. Bu Sintalai mau income 10 juta per bulan. Oke. Bu Asrianti mau ikut challenge-nya Bu Jen. Oke, Bu Asrianti. Sudah tercatat 1. Bu Asrianti ini. Saya, Pak Samuel, usia berapa, Pak? Oke, Bu Yohanita, Pak Rizky, oke ya. Oke. Nah, meskipun agen lama, kalau mau ikut challenge ini enggak apa-apa ya. Jadi mengulang lagi untuk belajar karena mungkin yang lalu belum dilalap ya. Sekarang mau dilalap boleh. Nama Facebooknya apa Bu Jen? Oke, nanti ini ya, bisa saya kirimkan di grup ya, Bu Maria. Nama saya Jen Kristina. Jen Kristina Chandra. Nanti Bu Heren atau Bu Lina bisa membantu. Oke.
Minum Bu, jangan lupa minum loh. Kenapa ini? Di grup Facebook ya, challenge-nya di grup Facebook. Saya punya grup tertutup yang materi itu nggak boleh keluar. Karena saya itu membuatnya secara privat mati-matian. Gitu ya. Jadi jaringan saya ini yang terlengkap dalam support system pendidikan Faras. Ya. Jaringan lain nggak akan selengkap kita bikinnya. Ya. Nah itu grupnya tertutup, kita melatih semua materi di grup itu. Ya. Oke, grup saya jadi seller Faras Jane. Oke. Ya, saya akan mengakhiri Zoom hari ini. Ya, saya berharap banyak sekali yang bisa ikut challenge ini ya. Tetap semangat. Jadi 7 hari ini dilalui dengan belajar. Dilalui saja dengan belajar ya. Supaya kita menjadi kuat. Bisa menjawab prospek dengan jauh lebih siap. Sukses itu teman-teman dipikirkan, direncanakan dan diperjuangkan ya. Kita kerja bukan hanya untuk menghasilkan income secara cepat, tetapi kita sedang membangun aset ya. Membangun aset, ada proses, ada waktu, kita membangun jaringan. Yang aset terbesar dalam multi level adalah jaringan ya, jaringan manusia. Meskipun hasilnya di Faras tuh selling juga bisa sangat besar, saya tahu. Tetapi memang paling besar itu adalah membangun jaringan ya. Jadi Anda harus konsentrasi untuk mendapatkan agen-agen yang aktif. Dengan cara adalah Anda menjadi agen yang aktif dulu. Kalau Anda tidak aktif, pindah-pindah jaringan terus ya, pindah kerjaan. Ini multi level A coba, B, C. Siapa yang mau percaya pada Anda? Integritas itu kan harus dimiliki, begitu ya. Jadi ketika Anda fokus di sini, orang ikut. Kalau Anda pindah-pindah pekerjaan tidak jelas begitu ya, maka tidak ada orang yang mau ikut orang yang kutu loncat. Begitu ya. Faras itu merupakan kendaraan yang sudah tepat ya. Oke. Ya. Faras itu sudah kendaraan yang sangat tepat. Saya tadi sudah menunjukkan income saya, Bu Desnita juga sudah berhasil beli mobil lebih dari 70 juta ya. Mobil itu dari hasil Faras, dari asalnya sulit makan, beli 1 poin tidak bisa, sampai sebesar ini. Siapa yang usia keagenannya sama dengan Bu Desnita, begitu ya. Bu Jenny itu juga sudah luar biasa, hasilnya sudah sangat besar, asal mulanya juga banyak utangnya, dan sampai bisa bebas dari utang piutangnya, dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bisnis Faras. Banyak sekali yang sudah menjadi bukti di Faras. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena waktu. Tetapi ketika Anda serius di bisnis Faras, ya, Anda akan dibayar mahal. Jangan takut gagal. Ketika Anda melakukan sesuatu, mungkin Anda bisa gagal ya. Tetapi sebenarnya nggak ada gagal di Faras. Yang ada itu adalah berhenti. Gagal ditambah 1 itu jadi berhasil kan? Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Tetapi ketika Anda memutuskan tidak melakukan apa-apa, Anda pasti gagal. Tetapi kalau Anda memutuskan untuk berhasil, profesional. Saya mau profesional. Setiap hari orang kalau kerja buka toko profesional itu apa? Setiap hari buka. Bukan 3 hari buka, 1 hari tutup ya. Kemudian sebulan buka, 3 bulan tutup. Itu enggak profesional. Kalau Anda profesional, maka Anda konsisten melakukannya, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, pikirannya Faras terus. Itu profesional ya. Anda mau profesional, kenapa? Mau hasilnya besar. Gitu. Suatu hari hasil besar itu Anda bisa gunakan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Begitu ya. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya berharap ini bermanfaat ya buat kita semua. Saya berharap semuanya bisa sukses di Faras. Saya sudah membantu banyak agen untuk sukses, dan saya ingin sekali agen-agen saya terus bergulir untuk membantu agen yang lain menjadi sukses ya. Tetapi tanggung jawab kesuksesan itu adalah di tangan Anda sendiri. Jadi bukan kita bantu jualin, bukan. Kita bantu kasih ilmu supaya Anda bisa berkembang ya. Kita nggak mau kasih ikan ya, dikasih prospek, kasih customer, bukan. Tetapi kita
ngajari cara mancingnya. Kita kasih kailnya supaya Anda bisa mancing ikan. Terus kita kasih jala, ya. Apa jalannya? Belajar iklan. Itu akan menjadi target kita setelah ini ya. Jadi setelah kita menguasai cara menjawab segala macam, silakan langsung masuk iklan. Ya. Tetapi pertama kali kita harus menguasai cara menjawabnya. Begitu iklan, banyak yang masuk. Tapi orang asing semua. Kalau Anda tidak menguasai cara presentasi dengan baik, nggak bisa ditelepon dan sebagainya, nggak mungkin. Ya. Jadi ketika Anda lolos 7 hari challenge saya, maka nama-namanya akan dimasukkan di web saya. Dan Anda akan kecipratan orderan sebagai agen kota tertentu. Yang sudah tidak aktif mengikuti, saya akan coret semuanya, saya akan hilangkan, ya, diganti dengan orang-orang yang aktif. Ketika ditelepon dia bisa menjawab dengan baik. Jadi Anda akan kecipratan orderan dari web saya. Begitu ya. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi profesional. Ketika Anda bisa menjawab dengan lancar, tidak ada halangan. Saya akan mempersiapkan Anda masuk ke web saya dan mendapatkan orderan dari web saya. Web saya diiklankan. Ya. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, kaya, bahagia. Boleh dihidupkan ini apa namanya soundnya sebentar ya. Saya ini bisa. Oke. Ya, bisa dihidupkan. Videonya juga kita akan foto bersama buat kenang-kenangan ya. Oke, semoga semuanya masih hidup. Ervi cantik ini. Ervi ini mau saya panggil tadi. Ini Ratu Roon dari Belitung. Dia dulu pertama kali bisa jual 50 sampai 100 roll-on setiap hari. Luar biasa ya. Ini saya sebenarnya mau panggil supaya bagi ilmunya. Dia sekarang bisa jual klasik, bisa jual cendana. Terbanyak ini jual cendana ya. Cendana harganya 950.000, ini ratunya ini. Saya sebenarnya mau minta dia sharing. Wah, next time saya panggil ya, supaya agen-agennya bisa belajar semua dari ini. Luar biasa. Oke, kita akan foto bersama sebentar ya. Saya ini apa namanya ada kendala dengan berapa banyak sih? Sebentar ya, saya screenshot ya. Faras, wah, kita akan pasang ini Faras ya. Wah, ada Pak Richard ini, barusan kelihatan. Bu Inge mana ya? Bu Inge. Wah, ini Bu Asrianti. Wah, Bu Jin. Ini kembaran saya nih, Bu Jin. Oke, Bu Kasiani. Oke, Bu Melan mana fotonya? Hidupkan sebentar. Oke, kita akan foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya ini. Oke. Ya, yang kedua. Ya. Belum semua ini menghidupkan ini. Ini sudah ketiduran dengarkan suara saya yang indah. Ini ada Bu Mince. Oh, ini pertama kali saya ketemu Bu Mince. Dari jaringannya Bu Lina ya. Ini Bu Helen. Oke. Ya, tetap cheers ya. Yang kedua, tetap semangat. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat ya. Bu Jen. Ya.